Menikahi Hot Om. Bab 185. Rumah sakit. Dimas punya HP, enggak? Tanya Cila dengan napas yang sudah berat. Ada ini, Cila. Aku dikasih HP sama mama kalau lagi kontrol berdua aja sama Susrini. Mama, Papa, Buna sama Tata sekarang lagi di pengadilan. Hari ini papa kamu sama Buna kita bakalan resmi pisah. Kamu tahu, kan? Cila langsung tertekan mendengar kabar yang baru saja ia dengarkan dari Dimas. Sudut matanya langsung berair. Sungguh, bukan seperti yang ia harapkan. Ya, Dimas saat ini berada di rumah sakit bersama perawat pribadinya karena jadwal kontrol ulangnya. Adik Widya tersebut langsung berinisiatif untuk menjenguk teman kecilnya tersebut. Aku kangen banget sama Buna, Dim. Tapi dia nggak pernah datang lagi sejak terakhir kali. Aku boleh ya, pinjem HP kamu? Buna kayaknya marah sama aku. Aku cuma pengen bikin video aja buat sapa Buna. Ranti pun sudah sesenggukan di pelukan Anggi. Ya, dua wanita dewasa itu memberikan ruang untuk Dimas dan Cila dengan berdiri sedikit jauh dari kedua anak kecil itu. Mereka jelas tahu, kondisi Cila semakin mengkhawatirkan. Harapan hidupnya sudah begitu tipis. Sejak operasi dilakukan, bukannya bertambah baik, kondisinya malah semakin buruk saja. Bahkan para dokter saja sudah angkat tangan. Sepasang mata Dimas berkaca-kaca. Lah sungguh sedih melihat bagaimana Cila begitu merindukan kakaknya. Rasa hati ingin menelepon Mentari, ibunya, atau ayahnya untuk memberitahu keadaan teman kecilnya ini agar menyampaikannya pada Widya, tapi ia khawatir keluarganya malah memarahinya. Keluarganya bahkan begitu melindungi perasaan kakak ketiganya itu sampai tidak memberikan akses ponsel sementara waktu agar pikirannya tenang. Tidak mungkin ia berupaya untuk merusaknya begitu saja. Sungguh, ia tidak tega melihat Cila yang menderita seperti itu. Tapi ia juga serba salah bagaimana akan menyampaikannya pada Widya. Rasanya seperti makan buah si malakama. Tanpa terasa kaca-kaca kristal itu pun menitik. Dimas pun menangis tanpa suara saat melihat Cila berusaha keras memberikan senyumannya pada video yang sedang ia buat menggunakan ponselnya. Bahkan gadis kecil itu menangis mengungkapkan perasaan rindunya pada sang kakak. Cila rindu Buna. Pengen banget ketemu sekali lagi tapi rasanya Buna jauh banget. Makasih, ya, Buna. Karena Buna udah mau nemenin Cila selama ini. Makasih karena Buna udah sayang banget sama Cila. Cila juga bakal sayang sama Buna selamanya. Maafin Cila kalau Cila ada salah, ya, Buna. Maaf untuk semuanya. Tolong hidup bahagia, ya, Buna. Jangan sedih-sedih lagi. Cila sedih kalau lihat Buna sedih. Cila pengen lihat Buna banyak senyumnya. Cila sayang banget sama Buna. Ranti semakin sesenggukan melihat keponakannya yang seperti itu. Sungguh, kalau ada dayanya membawa Widya ke tempat ini, maka ia akan pergi sekarang juga. Tapi Mahesa melarangnya. Ia mengatakan mereka harus tahu diri untuk tidak lagi melibatkan Widya. Sudah terlalu banyak mereka merepotkan perempuan malang itu. Dan Mahesa tidak ingin lagi melihat Widyanya hancur sekali lagi melihat putrinya yang sekarat seperti ini. Nggi, ucap Ranti pada Anggi. Bangga tahan, Nggi. Kasihan Cila. Dia pengen bener-bener ketemu sama Widya. Harus gimana kita Nggi? Anggi yang lebih bisa mengendalikan dirinya pun juga sudah meneteskan air matanya tanpa suara. Ia hanya bisa memeluk kakak pertamanya itu dan menguatkannya. Kita temenin aja Cila, Mbah. Kita temenin dia terus, ya, Mbah. Dia pengen lihat kita semua kumpul. Kita jangan ganggu Widya lagi. Udah cukup, ya, Mbah. Usaha kita udah maksimal. Udah jalannya begini. Ranti semakin sesenggukan. Ia semakin tidak tahan. Jiwa keibuannya menguar pekat. Siapa yang tega melihat anak sekecil itu harus menderita?
Dia cuma pengen ketemu sama orang yang selama ini udah tulus sama dia, Gi. Kenapa jadi kayak gini? Apa nggak bisa kita ketemu sama Widya dan minta dia buat peluk Cila sekali lagi? Ingat pesan Mahesa, Mbah. Kita nggak boleh ngusik Widya lagi. Apalagi sekarang mereka udah resmi cerai. Nggak bisa, Mbah. Dimas juga kesini karena diam-diam ada kesempatan, kan? Kita juga harus tahu diri, Mbah. Dua orang perempuan yang saling berpelukan itu kini hanya bisa pasrah memandangi dua anak kecil yang saat ini sedang bercakap. Semakin terenyuh dengan semua yang sekarang mereka lihat. Udah selesai nih, Dim. Makasih, ya, Dim. Cila pun menyerahkan kembali ponsel Dimas. Di antara wajah pucatnya, gadis kecil itu berusaha memberikan senyumannya. Sama-sama Cila. Dimas pun kembali menyimpan ponselnya ke dalam tas selempang yang ia bawa. Kembali fokus pada teman kecilnya itu. Kamu harus kuat, Cila. Banyak yang sayang sama kamu. Jangan nyerah. Jangan biarin semua keluarga kamu sedih. Cepat sembuh, ya. Ingat, udah sejauh ini. Kamu udah janji kalau kita bakalan saling jaga sampai gede. Tarikan napas itu benar-benar dalam dan berat. Mata Cila pun juga sudah benar-benar layu. Udah nggak kuat, Dim. Aku udah capek banget, ucap Cila dengan kalimat yang sudah terpatah-patah. Udah nahan lama juga sampai sekarang, tapi pikiranku berisik terus. Aku nggak tenang, Dim. Tangan kecil Dimas pun mengusap-usap lengan Cila. Jangan mikirin yang macem-macem makanya. Fokus aja sama kesembuhan kamu. Anak kecil dilarang banyak pikiran. Ngerti. Cila pun terkekeh di antara napasnya yang sudah sangat dalam. Ngerti. Tapi kadang susah dibilangin. Tetap aja mikirin yang aneh-aneh. Kamu tahu nggak apa yang sering ada di kepalaku sekarang? Saat ini Jingga dan Mahesa sudah berada di ambang pintu. Juga seluruh keluarga besarnya yang mengikutinya di belakang. Apa emang? Aku kepikiran nanti aku di surga sama siapa? Pundak Jingga langsung gemetar melihat putri yang selama ini ia jaga berkata demikian. Sungguh ia tidak rela kehilangan Cila secepat ini. Tapi aku kemarin mimpi di sana banyak anak-anak kecil lainnya juga kok, Dim. Aku pasti nggak akan kesepian dan sakit lagi. Dimas pun menghela napasnya pelan. Aku harus ngomong gimana supaya kamu semangat, Cila. Katanya mau ketemu Buna. Nanti sampai rumah aku langsung kasih video ini sama Buna deh. Biar dia kesini diem-diem sama aku. Beneran. Dimas langsung mengangguk semangat. Beneran. Buna pasti mau kok. Nggak mungkin nggak mau. Buna nggak punya HP sekarang, makanya agak susah nelepon dia. Nanti aku tunjukin video ini sebelum aku kembaliin HP-nya ke Mama. Juga, semua orang yang ada di dalam ruangan itu bahkan tidak menyangka jika rasa sayang Cila bahkan begitu besarnya untuk wanita yang telah mereka singkirkan. Selama ini ego mereka mengakar dan tidak mau mengakui betapa pentingnya pengaruh wanita itu untuk keberlangsungan nyawa yang sedang mereka upayakan hidupnya ini. Terlebih Gunadia lah menganggap perasaan rindu cucunya itu hanya bersifat sementara, namun nyatanya sepekat itu. Mas, ayo kecil. Ucap Jingga pada akhirnya. Ia sangat takut kehabisan waktu. Ya, Jingga dan Mahesa akhirnya melangkahkan kaki mereka mendekati ranjang Cila. Perempuan cantik itu langsung memeluk dan memberikan kecupan di kening putri kesayangannya itu. Maaf, ya, sayang. Mama sama Papa ganggu ngobrolnya. Kayaknya lagi seru, iya. Mah, ucap Cila melingkarkan tangannya di leher Jingga. Bibirnya yang kering mengecup pipi dan kening ibunya itu dengan lembut. Iya, Ma. Lagi seru cerita-cerita sama Dimas, Ma. Mama kok udah kesini lagi? Nggak capek? Dedek gimana? Jingga menelan ludahnya susah payah. Hatinya terasa sungguh perih.
Sudah seperti ini, putri baik hatinya itu tetap memikirkan kondisinya. Ya, beberapa bulan belakangan ini, setelah ia bisa mendapatkan stok ASI yang cukup banyak, dan juga karena hadirnya Rani yang bisa menjaga Sina dengan ahli, waktunya memang lebih banyak untuk menunggui Cila. Sebisanya ia membagi waktu antara kedua putrinya yang begitu membutuhkan perhatian. Dan keikutsertaannya tadi bersama suaminya mengikuti sidang ikrar talak sebab Mahesa memintanya mendampingi. Mama nggak capek, sayang. Mama pengen sama Cila. Udah kangen lagi. Padahal subuh tadi Mama baru pulang dari sini. Harusnya istirahat dulu biar nggak capek.